benar-benar bangun sebelum mesin espresso menderu. Di setiap sudut kota, di ganggang sempit yang terhimpit beton, hingga trotoar yang bising oleh klakson, mereka tumbuh seperti jamur di musim hujan. Kedai kopi bukan lagi sekedar tempat menyesap kafein, tapi sebuah altar modern tempat manusia kota merayakan kesepian. Pernahkah kita bertanya, mengapa kita rela membayar Rp50.000 untuk segelas air berwarna hitam yang bisa kita buat sendiri di dapur dengan harga 1.000 perak? Apakah ini tentang rasa? Ataukah kita sebenarnya sedang membeli sesuatu yang jauh lebih mahal, yaitu sebuah validasi bahwa kita masih memiliki tempat di dunia ini? Hari ini, kedai kopi adalah kandang yang kita pilih sendiri. Sebuah penjara estetis dengan dinding semen ekspos dan lampu kuning yang hangat yang membuat kemiskinan tabungan kita terlihat seperti gaya hidup manusia minimalis. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik kepulan asap kopi ini. Rumah kita semakin mengecil, ruang tamu telah hilang, berganti menjadi tumpukan jemuran atau meja kerja yang merangkap tempat makan. Di tengah sesaknya hunian urban, manusia kehilangan ruang untuk bernapas. Maka kita mencari ruang ketiga. Kedai kopi adalah jawaban dari krisis properti yang tak terkatakan. Lihatlah mereka, para pejuang algoritma. Kita menyebutnya hustle culture. Di sini, meja kafe berubah menjadi kantor darurat. Kita menyewa meja, wifi, dan AC dengan harga segelas latte. Ada sebuah kepuasan semu saat kita membuka laptop di tempat umum. Sebuah performa produktivitas. Kita ingin terlihat sibuk, karena di tahun 2026, menjadi pengangguran yang terlihat sibuk di kafe jauh lebih terhormat daripada menjadi pekerja keras yang tak terlihat di kamar sendiri. Namun, apakah kita benar-benar bekerja? Ataukah kita hanya sedang melarikan diri dari kesunyian kamar kos yang mencekam? Kedai kopi menyediakan kebisingan yang terkendali. Suara uap susu, denting sendok, dan percakapan orang asing adalah musik latar yang membungkam suara-suara kecemasan di kepala kita sendiri. Kita tidak mencari kopi, kita mencari keramaian yang tidak menuntut kita untuk bicara. Menu utama di kedai kopi modern bukanlah Arabica atau Robusta. Menu utamanya adalah interior. Arsitek kafe hari ini tidak lagi merancang ruang untuk manusia. Mereka merancang ruang untuk lensa kamera, dinding batu bata yang mengelupas, tanaman monstera di pojok ruangan, hingga pencahayaan yang moody. Semuanya adalah umpan algoritma. Kita menjadi tim pemasaran tanpa gaji. Setiap kali kita mengunggah foto cangkir kopi dengan latar belakang dinding semen yang estetik, kita sedang memperdagangkan identitas kita, bahwa aku minum kopi di sini, maka aku adalah bagian dari kelas ini. Rasa kopi menjadi urutan sekian. Yang penting adalah bagaimana ia terlihat di layar ponsel orang lain. Kita mengonsumsi citra, bukan rasa. Ada kasta di dalam cangkir kita. Kedai kopi menjadi alat filter sosial. Harga yang mahal bukan hanya untuk biaya operasional, tapi sebagai pagar pelindung, agar mereka yang berbeda kelas tidak duduk di meja yang sama dengan kita. Ini adalah segregasi yang dibalut dengan aroma karamel dan vanila. Ada sebuah kebanggaan yang semu dalam angka. Indonesia, negeri yang dulu diperas lewat tanam paksa, kini menjelma menjadi pemegang rekor dunia dalam jumlah etalase kafein. Kita telah menyalip Amerika Serikat dalam jumlah titik kedai kopi. Namun, jangan terburu-buru bertepuk tangan. Di balik ribuan papan nama estetik itu, tersimpan sebuah anomali ekonomi yang dingin. Kita punya terlalu banyak tempat untuk minum, tapi terlalu sedikit orang yang benar-benar minum. Logika pasar adalah hukum rimba. Di Amerika, kopi adalah bahan bakar fungsional. Orang datang, membeli, dan pergi. Perputaran uangnya secepat detak jantung. Tetapi di sini, kopi adalah tiket sewa ruangan. 1 cangkir untuk 4 jam penggunaan wifi.
Akibatnya, pendapatan per meja kita adalah sebuah tragedi. Dan siapa yang harus menanggung selisih kerugian itu? Bukan pemilik modal, bukan tuan tanah, tapi mereka yang berdiri di balik mesin, para barista. Inilah rahasia kotor industri ini. Gaji barista kita kerdil bukan karena mereka tidak ahli. Mereka adalah seniman yang mengerti tekanan bar dan suhu air secara presisi. Gaji mereka kecil karena industri ini sedang mengalami oversupply. Terlalu banyak kedai kopi yang memperebutkan jumlah peminum yang itu-itu aja. Saat persaingan semakin gila dan harga sewa ruko semakin mencekik, gaji karyawan adalah variabel pertama yang dipotong agar bisnis tetap terlihat keren di mata investor. Kita menciptakan pasukan buruh kerah biru yang dipaksa memakai seragam matchis. Mereka didandani dengan celemek kulit yang gagah, diberi gelar barista yang prestisius, namun dibayar dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk membeli peralatan kopi yang mereka gunakan setiap hari. Kita sedang merayakan budaya kopi di atas eksploitasi tenaga kerja muda yang terjebak dalam romantisasi profesi. Yang paling ironinya, setiap tegukan kopi yang kita nikmati di bawah lampu kuning yang estetik itu mengandung sedikit tetesan keringat seseorang yang berharap gajinya naik bulan depan. Kita adalah bangsa yang mabuk kuantitas, namun buta pada keadilan. Kedai kopi terbanyak di dunia, mungkin, tapi barista paling sejahtera di dunia, jawabannya ada di dalam amplop gaji mereka yang semakin tipis setiap bulannya. Sekarang mari kita bicara tentang luka yang disembunyikan di balik label specialty coffee. Saat kita berdebat tentang notes rasa buah beri atau coklat di dalam cangkir kita, ada seorang petani di lereng gunung yang bahkan tidak mampu membeli secangkir kopi yang ia tanam sendiri. Industri ini adalah piramida yang kejam. Di puncaknya, para pemilik kafe dan roastery meraup margin luar biasa dari narasi pemberdayaan. Tetapi di dasarnya, petani kopi tetap terjerat utang pupuk dan cuaca yang tak menentu. Istilah fair trade seringkali hanya menjadi stiker cantik untuk menenangkan hati nurani konsumen kota agar tetap mau membayar mahal tanpa rasa bersalah. Kontras ini adalah wajah asli ekonomi kita. Kita memuja proses penyeduhan yang rumit selama 5 menit, tapi menutup mata pada proses penanaman yang memakan waktu 5 tahun. Kedai kopi adalah panggung pertunjukan yang megah, di mana penderitaan petani menjadi naskah yang tidak pernah dibacakan. Suatu saat nanti, tren ini akan menemui senjakalanya. Gelembung kafein ini akan pecah. Kedai-kedai kopi ini akan berubah menjadi ruko kosong yang berdebu, menyisakan mesin-mesin besi yang berkarat. Manusia akan menemukan cara baru untuk melarikan diri dari dirinya sendiri. Namun untuk malam ini, biarlah kita tetap di sini, di kandang kafein yang nyaman ini, menikmati kopi pahit yang kita bayar mahal, hanya agar kita merasa tidak sendirian di dunia yang semakin asing. Kita tidak butuh kopi, kita hanya butuh alasan untuk tetap bangun saat realitas di luar sana terlalu menyakitkan untuk dihadapi dengan mata terbuka. Jadi, mau pesan apa hari ini?